Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang refleksi, yaitu yang kelima. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang refleksi, yaitu yang kelima. Refleksi yang kelima adalah refleksi terhadap garis X sama dengan A. Nah, garis X sama dengan A, apabila kita lihat ilustrasi di samping, ini adalah garis yang berwarna merah. Garis X sama dengan A itu beda dengan sumbu X ya. Kalau garis X sama dengan A itu sejajar dengan sumbu Y. Misalkan di sini kita mempunyai titik A yang titik koordinatnya X, Y, akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan A. Berarti bayangannya itu pasti berada tepat di depan titik A itu sendiri. Berarti kurang lebih di sini. Ini kita namai titiknya A aksen. Nah, akan kita cari koordinat dari titik A aksen itu sendiri. Penjabarannya bagaimana untuk mencari titik A aksen? Kita lihat bahwa titik X, Y dari titik A ini adalah merepresentasikan jarak. Bahwa jarak dari sumbu Y ke titik A di sini adalah X, kemudian di sini adalah Y. Dan jarak dari sumbu Y ke cerminnya itu jaraknya di sini sepanjang A. Otomatis jarak dari titik A ke cerminnya itu bisa kita simpulkan jaraknya itu sepanjang A min X. Seperti ini ya. Nah, berlaku juga pada A aksen. A aksen berarti ini jaraknya juga Y ya, tidak ada perubahan. Yang berubah adalah ini titik koordinat untuk X nya, karena kan jaraknya otomatis semakin menjauh ya dari sumbu Y. Jarak dari titik A ke cermin kan A min X, berarti otomatis jarak dari cermin ke A aksen juga A min X di sini. A min X. Maka dapat disimpulkan bahwa koordinat bayangannya X aksennya di sini itu berasal dari ini ya, 2A min X dikurangi dengan berarti bisa disimpulkan bahwa untuk bayangan dari A aksennya itu adalah 2A dikurangkan dengan X, Y, seperti ini. Nah, dari mana sih mendapatkan 2A min X? 2A min X kan berarti titiknya di sini ya. Titiknya di sini berarti dia jaraknya itu A yang dari di sini ke sini ditambahkan dengan A min X, atau X aksennya itu berasalnya dari A ditambahkan dengan A min X sehingga menghasilkan 2A min X seperti ini. Oke ya. Atau pemetaannya bisa kita tuliskan apabila ada A aksen, apabila ada A yang titik koordinatnya X, Y, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan A, maka A aksennya itu akan berubah menjadi 2A min X, Y, seperti ini.
Contohnya misalkan kita punya titik M, jangan M deh, titik K 1, negatif 3. Kemudian akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Yang akan kita cari K aksennya itu berapa. Nah, dari soal ini bisa kita jabarkan ya bahwa nilai X-nya itu sama dengan 1. Kemudian nilai Y-nya sama dengan negatif 3. Dan nilai A-nya itu sama dengan 2. Ingat, yang di sini itu adalah nilai A. Itu ya, garisnya A. Berarti kita cari nilai Y-nya kan tetap, berarti Y-nya tidak usah kita otak-atik ya, tetap seperti itu. Yang kita cari adalah hasil refleksi untuk bayangan titik koordinat X-nya. Berarti kan akan berubah menjadi 2A min X. Berarti kan sama dengan 2 kali 2 dikurangi 1. Berarti sama dengan 4 kurangi 1. Hasilnya 3. Berarti ketika titik K 1, negatif 3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, hasilnya adalah 3, negatif 3. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke refleksi yang ke-6, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Konsepnya itu sama dengan refleksi terhadap garis X sama dengan A ya, hanya yang membedakan garisnya saja. Garis yang berwarna biru ini adalah garis Y sama dengan B. Garis Y sama dengan B, dia sejajar dengan sumbu X. Kalau misalkan di sini kita mempunyai titik A yang titik koordinatnya adalah X, Y, dan titik A ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan B, maka akan menghasilkan titik A aksen yang berada tepat di depannya. Nah, kita akan cari tahu titik koordinat dari titik A aksen. Untuk mencarinya hampir sama dengan mencari hasil refleksi dari garis X sama dengan A. Kita hubungkan dulu titik A itu ke sumbu Y dan ke cermin. Begitu juga dengan titik A aksennya. Jarak dari titik A ke sumbu X itu adalah Y, dan jarak dari cermin ke sumbu X itu adalah B. Maka bisa disimpulkan bahwa jarak dari cermin ke titik A itu adalah B min Y. Seperti ini. Karena jarak dari titik A ke cermin B min Y, maka akan berlaku pula bahwa jarak dari titik A aksen ke cermin juga B min Y. Nah, bisa dilihat kalau misalkan bayangan dari titik A ini, titik X-nya, koordinat X-nya itu tetap. Yang berubah hanya nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya berubah jadi apa? Kita lihat di sini. Nilai Y-nya berarti dia jarak antara titik A aksen ke sumbu X. Atau bisa kita tulis Y aksennya itu adalah B, berarti jarak dari cermin ke sumbu X ditambahkan dari cermin ke titik A aksen ditambah B min Y, berarti menghasilkan 2B min Y, sehingga bayangan dari titik Y itu adalah 2B min Y. Atau misalkan kalau mau kita petakan, berarti jika ada titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan B, maka menghasilkan bayangan yaitu X, 2B min Y. Contohnya, di sini kita mempunyai titik O yang koordinatnya itu adalah negatif 2,3. Dia akan dicerminkan terhadap
garis Y sama dengan negatif 2. Yang akan kita cari adalah O aksennya itu berapa. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa nilai X-nya itu sama dengan negatif 2, nilai Y-nya sama dengan 3, dan nilai B-nya itu adalah negatif 2. Ingat, yang ini itu adalah nilai B-nya, bukan nilai Y. Gitu ya. Berarti karena di sini jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B nilai X-nya tetap, berarti di sini O aksennya di sini tetap negatif 2. Sedangkan yang berubah adalah nilai Y-nya. Nilai Y-nya berubah menjadi 2B min Y. 2B min Y. Artinya berarti kita kalikan 2 dikali B-nya itu adalah negatif 2 dikurangi Y-nya sama dengan 3. Berarti sama dengan negatif 4 min 3. Berarti sama dengan negatif 7. Seperti ini. Ya, berarti bayangan dari titik negatif 2,3 itu adalah negatif 2, negatif 7. Oke, itu penjelasan tentang refleksi terhadap garis X sama dengan A dan garis refleksi terhadap garis Y sama dengan B.